Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik terkait Anubias. Biasanya kan kita membahas tips sukses ya, menunjukkan yang udah berhasil. Tapi kali ini kita akan melihat ya masalah yang mungkin timbul pada Anubias gitu. Oke, jadi untuk Anubias sendiri ya, itu dia memiliki penyakit yang paling kita takuti, yaitu adalah black rush ya teman-teman ya. Nah, untuk black rush sendiri itu sudah bisa dikatakan hampir nggak ada obatnya ya, kemungkinan itu sulit. Nah, kali ini kita tidak akan membahas black rush, tapi kalau kalian yang memutuskan untuk budidaya Anubias, terutama secara immersed atau darat, nah itu dia ada beberapa penyakit yang harus kalian waspadai. Nah, contohnya di sini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi ini adalah thrips atau kutu, dan biasanya dia menyerang daun muda atau batang muda seperti itu, dan dia berkumpul di balik daun. Nah, bisa kalian lihat itu ya, bener. Oke. Nah, ini efeknya apa? Dia menyedot cairan yang ada pada Anubias dan tanaman yang lain. Dia nggak hanya menyerang Anubias juga, tanaman stem juga mau gitu ya, eci apalagi. Nah, jadi dia daunnya nanti akan kerdil, keriting. Selain itu, dia akan membawa efek tidak langsung, yaitu penularan bakteri, virus atau jamur gitu. Jadi selain mengakibatkan kerdil, kalau nggak segera diatasi, dia bisa memasukkan patogen atau penyebab penyakit lain seperti jamur atau bakteri. Nah, kalau kalian punya Anubias yang masih sedikit, gampang aja sih bersihinnya. Tinggal kalian usap aja seperti ini, ya. Nah, sampai dia bersih kayak gitu. Kalau cuma 20, 30 atau 100 gitu ya, itu masih oke dibersihin manual. Nah, kalian cek ini, dia biasanya ada di bawah daun teman-teman, ya. Oke. Terutama daun muda itu kalian selalu cek deh daun mudanya. Coba kita lihat di sini lagi ya. Nah, mungkin ada. Nah, ini. Nah, kalau udah banyak ya, seperti saya udah cukup banyak, atau penyebarannya sudah membludak sekali, itu saya semprot teman-teman. Saya semprot menggunakan insektisida atau racun serangga seperti itu. Nah, cuman ketika disemprot itu ada resiko yang namanya gosong atau terbakar pada daun kayak gitu. Ya, cuma ya mau bagaimana lagi? Kalau nggak disemprot ya dia juga akan koit. Nah, kita cek di sini. Jadi kalian kalau mau budidaya Anubias itu harus selalu ngecek di balik daunnya untuk menghindari hama thrips atau kutu seperti itu. Nah, ini sehat ya, nggak ada. Nah, gitu. Jadi usahakan dicek terus setiap hari agar tidak ada yang terlewat. Jadi tiap hari ini saya cek teman-teman. Yuk kita lihat, biasanya banyak yang terlewat. Kita cek lagi. Di sini aman. Nah, ini teman-teman. Jadi dia biasanya kalau sudah ada tanda-tanda itu dia agak kotor daunnya seperti itu. Itu bekas molting atau kulit-kulit dari kutu itu tadi. Kemudian dia jatuh di bawahnya. Nah, ini biasanya di atasnya banyak. Nah, tuh kan, lihat tuh. Nah, ini jadi moltingnya si kutu atau kulit-kulitnya. Kemudian di atasnya itu ada kutunya seperti itu tuh. Bisa kalian lihat ya. Nah, jadi ini tripsnya kita lap seperti ini. Oke. Sampai dia bersih. Kalau sedikit ya. Kalau banyak ya disemprot kayak gitu. Ini parah banget teman-teman. Jadi kalau misalnya itu kita telat ya. Wah, saya pernah sampai Anubiasnya itu hampir satu kolam ini kena ini penyakit ya. Entah itu koreng, atau itu black rush, atau jamur. Yang paling parah jamur dan infeksi busuk bakteri. Nah, itu penyebab utamanya disebarkan oleh kutu itu tadi gitu. Nah, kita lihat juga ini ada Anubias pinto teman-teman. Nah, ini Anubias pinto darat, Anubias pinto, bisa kalian lihat ya. Oke, jadi untuk karakter Anubias pinto itu memang seperti ini, dan daun tuanya biasanya lebih hijau. Cuma random ya, nggak bisa kita pukul rata daun tuanya pasti hijau. Biasanya tetap ada yang selalu bercak gitu. Nah,
Kita lihat di sini. Yuk. Oke. Nah, ini sudah ada sedikit, kalian lihat ya. Nah, itu. Ini segera kita usap aja biar dia mati itu hama. Nah, itu sudah mulai ada ya teman-teman ya. Ini jangan sampai telat teman-teman. Ini adalah hama, atau ini kutu putih juga ada di sini nih, terbang nih ya. Nah itu. Jadi namanya tanaman darat, jadi hamanya pun hama darat kayak gitu. Jadi dia tidak hanya nyerang anubias. Nah, efeknya kalau kalian telat, kemarin aku sempat telat ya. Nih, kerdil. Lihat tuh. Dan keriting. Karena ini cairannya disedot oleh kutu kayak gitu. Nih, lihat. Kerdil kayak gini. Nah, jangan sampai kayak gini, karena tuh kalian ini bagus tiba-tiba kayak gini nih daunnya. Itu efek paling minimnya seperti itu. Paling parahnya ya dia ketika udah bawa penyakit, jamur selesai. Nah, ini Busipalandra marble teman-teman. Oke. Jadi kalian harus jeli ya teman-teman ya. Nah, ini anubias kita yang baru 1 bulan saya daratin. Ini anubias petit, semuanya petit dan ada campur pinto. Oke. Nah, yang ini full dari bawah ke atas putih. Tapi ya nggak mesti. Jadi kita nggak bisa memprediksi dia akan terus seperti itu nih, lihat. Nah, ini banyak hijaunya kayak gitu. Karena ini merupakan mutasi ya. Jadi tidak bisa kita pastikan akan selalu putih atau selalu hijau gitu. Ketika dia hijau jangan juga keburu dibuang, dia bisa balik putih lagi gitu teman-teman. Jadi ini dia selama 1 bulan sudah menumbuhkan 2 daun. Yang ini daun pertamanya, daun darat pertama, dan ini daun darat kedua gitu. Jadi fase 1 bulan pertama itu dia agak lambat tumbuhnya karena dia masih adaptasi. Ketika sudah adaptasi di bulan kedua itu dia cepat kok, 1 bulan itu bisa tumbuh 3 daun, bahkan mungkin lebih. Kayak gitu. Nah, ini daun rata-rata sudah daun kedua teman-teman. Ini daun daratnya. Jadi saya langsung aja saya daratin dari full air ini semuanya langsung saya daratin di sini. Jadi selama lingkungannya lembab ya, itu aman. Jadi nggak layu gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau kopi, aku habis panen anakan nih. Nah, ini anakan kopi. Ini kopi ya. Masih kecil. Ini ada beberapa sih, nggak banyak. Untuk yang besar nggak kita jual. Yang besar, saya tunjukin yang besar. Kopi itu lama banget. Nah, ini aja belum dikatakan termasuk besar ya teman-teman ya. Tuh, ya, gitu. Jadi, nah itu batangnya baru segitu. Ya, ini belum bisa kita potong. Belum bisa kita potong. Nah, ini Microsorghum Sunrise teman-teman. Nih, ketika di siang hari kalian bisa melihat daunnya lebih orange ya. Dan dia ada cabangnya kayak gini. Di daunnya itu ada apa ini namanya? Ya duri-durinya. Gitu ya. Berbeda dengan kadaka biasa. Ini ready kok, bisa kalian order. Nah, di sini kita punya ini Pinatifida teman-teman. Udah pot. Tuh, udah gede-gede ya, bagus-bagus ya. Bisa kalian lihat nih. Nah, ini Pinatifida pot. Ada yang di hidroponik pipa. Ini ada juga yang di meja. Ini udah gede, ini pot, yang pot kecil. Ada juga sih yang pot besar. Nah, kita lihat yuk. Jadi penyakit kutu tadi juga nyerang ini loh teman-teman. Jadi bisa nyerang juga. Dan Pinatifida bersamaan dengan ini si Storogin itu lebih gampang kena jamurnya. Kalau udah kena kutu udah susah itu. Bisa langsung busuk sampai ke bawah. Penularannya cepat banget kalau kena kutu itu, ya Allah. Bener-bener cobaan. Nah, ini yang pot gede teman-teman. Bisa kalian lihat ya, ini yang pot gede. Nah, itu saya ambilin satu ya. Ini, nah, nih bisa kalian lihat tuh. Nah, cakep ya. Cakep lah, lumayan lah. Nah, ini dia. Pinatifida pot gede. Bisa kalian order ya. Di Shopee Aquarimba. Oke, kalian udah pernah lihat inilah yang pasti ya. Nah, jadi kita lihat nih. Eci juga kena nih. Ini Echinodorus gabrieli.
Nah, bisa kalian lihat itu ya. Nah, itu hamanya ada di situ. Kelihatan nggak? Coba saya deketin, bisa fokus nggak? Nah, itu ya, kelihatan ya ada hamanya. Eci biasanya kalau udah kena, banyak banget teman-teman. Ini anakannya, sulurnya gitu ya. Untuk jenis Eci Gabrieli ini agak sedikit mahal harganya daripada Eci yang lain, karena dia memang berbeda tumbuhnya. Lebih sulit untuk dibudidayakan. Anakannya lebih lambat tumbuhnya. Gitu, lebih jarang berbunga, apalagi kalau di luar, di greenhouse. Nah, ini agak cepet ya, di greenhouse terus berbunga, tapi ketika saya nanam di luar itu, waduh, kadang nggak pernah 1 tahun itu nggak berbunga sama sekali gitu. Nah, ini udah kita jual, jadi yang kita jual ini ukurannya segini teman-teman. Nah, udah kita potin segini. Ini Echinodorus Gabrieli, bisa lah untuk koleksi kalian nih ya, yang kita jual ukuran segini rata-rata. Nah, ini Echinodorus iguazu teman-teman, yang darat. Oke, nah teman-teman, jadi tadi kan saya ngebahas tentang hama ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin ngasih tahu bahwa hama, virus, bakteri itu tidak selamanya berakibat buruk. Jadi ada salah satu Alternanthera reniki normal saya itu terserang virus, sepertinya virus mozaik ya teman-teman ya. Jadi virus mozaik itu dia sama seperti Polysperma sunset, dia sebenarnya itu bisa berwarna-warni atau ada guratan-guratan warnanya itu karena terserang virus mozaik teman-teman. Nah, jadi dia memberikan warna pada daun. Jadi area yang terkena virus itu dia kehilangan klorofil. Nah, itu ya. Jadi dia bercak-bercak warnanya. Gitu. Tapi ini tidak mematikan. Ini berbeda sama Alternanthera rosanervic ya. Kalau Alternanthera rosanervic itu dia pola bercaknya teratur, seragam. Kalau ini enggak. Tuh, lihat ya. Nah, akan lebih terlihat kalau di daun yang lebih besar. Nih, bisa kalian lihat ya. Tuh. Jadi polanya tidak beraturan. Nah, bisa kalian lihat tuh. Nah, untuk ini pribadi masih belum saya komersilkan. Udah saya coba dalam air dan karakternya jauh lebih merah, lebih bagus gitu. Cuma sayangnya kemarin nggak saya dokumentasi, keburu saya bongkar gitu ya. Nah, itu. Nah, ini dia sampai ke balik daunnya juga dia memiliki warna ya, bisa kalian lihat. Nah, itu balik daunnya juga sampai tembus warnanya. Biasanya rosanervic kan nggak sampai ke balik daun ya warnanya ya. Ini sampai ke balik daunnya juga memiliki warna gitu, tembus sampai ke belakang gitu. Jadi ini bisa dikatakan varian baru dari Alternanthera. Kalau memang ini akan saya rilis ya, saya nggak tahu di luar sana udah ada yang ngeluarin belum, tapi ya saya nggak peduli lah. Intinya ini akan saya masukin untuk jenis baru dan akan saya kasih nama Alternanthera mozaik karena dia terinfeksi oleh virus mozaik seperti itu. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, itu. Jadi kalau saya rilis nanti ya nggak tahu deh kapan. Jadi cuma 1 batang kemarin itu yang terinfeksi. Jadi saya perbanyak dulu di dalam greenhouse. Ketika udah banyak nanti akan saya tanam di luar, di outdoor. Nah, gitu. Mantep ya. Lumayan lah nambah varian baru. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan, kita diskusikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa, see you.